Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada modul 1.4 Budaya Positif, saya Apriansi Heni Puspita, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9, akan mencoba mempraktikkan menangani kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengaku secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada tahap ini, percakapan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga siswa mampu menggeser identitas gagal pada dirinya ke identitas yang sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga ketika kita sudah mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan kita dengan murid. Nah, di tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan, guru akan memberikan murid pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga mampu memunculkan motivasi intrinsik dari murid itu sendiri. Setelah itu, murid pun mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Ufaira marah-marah dengan teman di kelasnya karena temannya mencontek tugas yang sudah dibuatnya. Akibatnya terjadi kegaduhan di kelas. Ufaira, tadi Mem dapat laporan dari ketua kelas kita kalau Ufa marah-marah di kelas. Apakah ini benar, Pak? Kenapa Ufa marah? Karena tadi salah satu teman Ufa ada yang nyontek tugas sama PR yang udah Ufa kerjain dari tadi malam. Ya wajar lah Ufa marah ya, karena kalau pun yang berada di posisi Ufa pasti juga marah. Nah, tapi apa yang Ufa lakukan tadi kira-kira benar atau tidak? Kurang Kenapa? soalnya tadi kayak udah marah besar banget men, padahal itu cuma tugas. Apa yang Ufa rasakan ketika Ufa marah? Ini merasa kesal aja men, kesalnya tuh soalnya udah dari kemarin-kemarin Ufa nahan rasa kesel sama marah karena dia emang udah dari kemarin-kemarin juga nyontek sama ini maksa gitu men nyonteknya. Begitu Pak ya, artinya ya Ufa berhak untuk membela diri gitu ya. Ya Ufa berhak untuk membela diri ketika pekerjaan Ufa dicontek orang lain. Itu adalah hal yang Ufa harus pertahankan gitu ya. Artinya Ufa tidak inginkan pekerjaannya dicontek oleh teman-teman. Dan itu adalah hal yang wajar ya. Mem pun kalau berada pada posisi Ufa pasti akan melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, kira-kira tadi kan Ufa kan udah ngerasa gak enak, gak nyaman gitu, marah ya. Ketika Ufa marah jadi Ufa gak enak, gak nyaman. Nah, kira-kira Pak, pada saat Ufa tadi marah gitu ya, keyakinan kelas kita yang mana sih ya? Ufa Menghormati sama menyayangi sesama teman. berarti ketika Ufa marah tuh Ufa gak sayang teman ya? Iya. Lalu makasih ya Ufa akhirnya menyadari bahwa ada hal yang Ufa langgar itu ya, ada keyakinan kelas kita yang kemudian Ufa lewatin gitu. Dan untuk mengatasi hal seperti ini, misalkan nanti Ufa ada masalah lagi
sama mungkin nanti kalau ada waktu Upa akan ini mengajari dia yang materi yang nggak dia pahami. Upa punya inisiatif pengen ngajak temennya belajar bersama gitu ya. Jadi kalau ada tugas, ada PR, yuk kerja sama gitu ya. Yang mana yang temennya nggak bisa, Upa coba ajari. Upa itu tindakan yang baik, artinya Upa mau berbagi pengetahuan yang paling penting. Upa juga pengen mengontrol emosi Upa. Nah, bagaimana nih Pak caranya mengontrolnya nanti? Mungkin apa ya, kalau misalkan emang marahnya itu bukan secara omongan lagi kayak tadi mem, mungkin dengan cara menasihatinya supaya dia juga biar nggak muncul keributan antara kami lagi. Ada lagi nggak kira-kira kalau udah ini menasehati nih, kayaknya temennya nggak mau dengar misalnya, kenapa ya? Mungkin Ufa akan melapor ke guru mata pelajaran atau enggak langsung ke wali kelas mem. Jadi langkah yang akan Upa lakukan agar Upa bermarah dia, pertama Upa pengen mengontrol emosi ya, mengontrol emosinya dengan cara ya nasihatin temennya dengan baik-baik gitu ya. Kalau memang seandainya ternyata temennya kan nggak mau dengar nih nasihat Upa, lebih baik Upa laporkan kepada dari kelas atau guru mata pelajaran. Nah, saya memuji sekali tadi langkah yang Upa ambil bahwa Upa pengennya ngajarin temennya gitu ya, ngajarin temennya yang nggak bisa, biar buat tugasnya sama-sama daripada nyontek terus ya. Nah, jadi hal ini solusi yang bagus juga Upa. Jadi teman-teman Upa yang belum mengerti pelajaran matematika itu ya, kalau Upa bisa ya kita ajarin temennya ya. Jadi kalau kita sering berbagi gitu ya, Upanya makin pintar, teman-temannya juga pintar, dan nggak ada lagi insya Allah kegiatan mencontek seperti ini kan. Nah, kapan Upa mau terapkan ini? Setelah diskusi sama mem, Ufa langsung ngomong secara terang-terangan sama teman Ufa, terus kami langsung belajar sama-sama. Berarti nanti setelah ini selesai ya, Upa akan ngajak temennya buat diskusi kelompok gitu ya. Iya. Kelompok belajar untuk membuat PR ini ya, PR-nya nggak bisa kontak lagi ya. Iya. Ya sama. Nah, ini ya Pak ya, Mem sangat berterima kasih ya, Upa sudah menyadari kesalahan yang Upa lakukan, dan Upa juga sudah menemukan solusinya. Kedepannya berharap Upa akan pandai mengontrol emosinya, dan teman-temannya udah gak kontak lagi ya, kerjasama dalam kelompoknya, insya Allah nanti di dalam kelas itu akan jadi tenang, damai gitu ya, karena semua teman saling menyadari untuk tidak saling ya. Terima kasih Upa ya. Nah, nanti setelah ini silakan Upa lakukan langkah-langkah yang sudah Upa rencanakan tadi kepada teman-temannya. Mungkin dalam waktu dekat ada PR lagi ya. Iya. Nah, PR yang tadi bisa dikerjakan bersama dengan temannya, ajak temannya untuk menyelesaikannya bersama ya. Itu ya Pak ya, silakan kembali ke kelas. Kalau nanti masih marah, masih mengontrol emosi ya, Upa boleh melapor teman lagi ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih untuk Mem Heni karena sudah mengajak saya untuk berdiskusi tadi. Setelah berdiskusi, saya mendapatkan solusi yang baik dari Mem Heni. Juga saya bisa mendapatkan cara untuk mengontrol emosi di diri saya. Terima kasih Mem Heni. Kasus yang kedua, siswa bernama Cherry datang terlambat sekolah. Bahkan keterlambatan ini sudah lebih dari 5 kali. Selamat siang, Cherry. Tadi mendapat laporan dari guru piket kalau Cherry datang terlambat, dan akhirnya cek lagi, ternyata memang benar di buku piket ada nama Cherry yang terlambat. Apakah ini benar Cherry? Benar, Cherry datang terlambat. Kenapa Cherry datang terlambat? Karena Cherry kemarin malam tidurnya jam 12, memang habis itu Cherry juga begadang, sehingga menyebabkan Cherry bangunnya terlambat. Apakah baru kali ini aja Cherry terlambat? Sepertinya enggak, Pak. Sudah berapa kali terlambat? Sudah 10 kali. Jadi keterlambatan ini disebabkan dengan hal yang sama? Iya, Atau Pak. ada yang lain? Kalau Cherry sendiri memang kemarin tuh
karena tidur malam, terus juga karena begadang. Sama satu lagi tuh kan karena biasanya tuh di rumah tuh nunggu adik dulu. Kenapa adikmu Adiknya kan lambat men, tidurnya ya? datang kayak beres ya. Jadi harus beres-beres dulu adiknya gitu. Iya men. Setelah beres baru bisa tidur gitu ya. Nah, jadi Cherry ya, eh, orang melakukan kesalahan tuh banyak gitu ya. Artinya Mem juga pernah melakukan kesalahan, Cherry juga pernah melakukan kesalahan. Nah, cuma yang sekarang yang harus terjadi adalah kita tidak akan berlarut dengan kesalahan ini gitu ya. Orang yang baik itu adalah orang yang kalau bersalah ya segera untuk memperbaikinya. Ya Mem, Cherry minta maaf ya Mem karena Cherry sudah telat dan Cherry janji tidak akan mengulanginya lagi Mem. Jadi kira-kira sih kalau datang terlambat itu ada nggak keyakinan kelas kita yang tidak Cherry langgar? Ada Mem. Apa itu sih? Larangan nggak boleh datang terlambat karena Cherry udah langgar. Itu keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat. Dan orang yang tidak datang terlambat, orang yang datang terlambat itu berarti dia seperti apa ya? Tidak apa ya? Ya sudah melanggar keyakinan kelas juga Mem. Kalau kan Cherry datang terlambat, kan karena Cherry melanggar keyakinan kelas kita. Artinya Cherry itu gak disiplin gitu kan? Iya nggak? Nah, selain gak disiplin apa lagi sih kira-kira? Kalau Cherry berarti tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau orang yang tidak mengatur waktu dengan baik itu berarti dia bisa menghargai waktu nggak? Enggak Mem. Berarti ada berapa tadi hal yang Cherry langgar? Ada Disiplinnya, gitu ya, tidak menghargai waktunya. Ketika Cherry tidak disiplin, tidak dapat mengatur waktu dengan baik, ada banyak nggak hal-hal yang merugikan Cherry? banyak Mem. Seperti jadi Cherry kewalahan untuk mengerjakan tugas satunya karena ya itu di sekolah tuh nanti juga nggak fokus belajarnya. Karena ketinggalan ya, Iya. ada banyak ketinggalan. Nah, untuk mengatasi masalah yang Cherry hadapi ini yang suka bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman, dan karena adiknya yang beres-beresnya lama sehingga nggak bisa tidur cepat. Nah, apa yang harus Cherry lakukan? Cherry akan lakukan yang pertama Mem, Cherry nggak akan bangun atau tidur lambat lagi Mem. Mungkin Cherry bakal mengatur pola tidur Cherry di jam 9. Dan untuk adik Cherry, mungkin Cherry coba pelan-pelan nasihatinya Mem supaya dia tuh beres-beresnya cepat. Nah, selain dinasehati, kira-kira adiknya ngapain tuh biar bisa cepet juga selesai beres-beresnya? Mungkin Cherry bantu Mem. Jadi ada dua hal ya yang akan Cherry lakukan untuk agar Cherry tidak datang terlambat lagi ya. Yang pertama tadi Cherry mau tidurnya lebih awal. Kemudian agar adik cepat beres-beresnya, Cherry bantu adiknya beres-beresnya sehingga bisa tidur lebih awal. Nah, mulai kapan Cherry mau melakukan ini? Mulai besok Mem. Mulai besok atau mulai malam ini? Mulai malam ini Mem. Nah, mulai malam ini Cherry harus sudah melakukan itu ya. Ya. Nah, nanti apa yang Cherry lakukan itu akan membicarakan juga dengan orang tuanya ya. Dan mungkin Cherry bisa diingatkan juga oleh orang tuanya. Dan juga akan diingatkan Cherry. Itu ya Cherry ya. Jadi permasalahan ini tidak selesai dan berharap ke depannya Cherry sudah tidak melakukan kesalahan ini lagi ya. Artinya Cherry tidak datang terlambat lagi dan akan datang ke sekolah tepat waktu. Itu ya Cherry ya. Terima kasih banyak ya Mem. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih banyak kepada Mem Heni karena dengan berdiskusi saya lebih yakin bahwa saya bisa mengatur waktu dengan baik dan saya akan lebih disiplin. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya sering datang terlambat. Nah, pada akhirnya saya janji saya tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih Mem. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat Bapak Ibu guru praktikkan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.